Alam dan duniamu Yes. melebu sifat kaku. Ini lirik-liriknya asik ya. One, two, three, four. Bodoh jadi lucu, Alright. obrolan tak perlu, karena Asik. itu Mantap. oh tersalurkan aliran syaraf untuk mertua. Jangan lihat ke gua. Media pembuka. Ya, yang di lampu beda mana suaranya? Sore hariku sejiwa, alam dan duniamu melebu sifat kakuku. Ya, ini pecinta Sergau kekuatan lirik di lagu ya, yang ditulis kemudian ada beberapa lagu atau puisi yang menginspirasi gitu ya. Kayak gitu nggak, Badru misalkan atau Abai? Iya. Ada beberapa kan kadang kita lagi diam gitu tiba-tiba ngedengar entah orang puisi entah lagu gitu. Bener juga ya, terus terinspirasi, termove gitu ya. Pernah kayak gitu? Pernah. Oh, oke. Nah, pecinta Sergau, sekarang kita mau ceritanya battle-battlean. Bercandaannya lah ini, mau bacain puisi lah gitu ya. Oke. Masing-masing sudah nyiapin? Let's go. Diari. Januari digambar oleh senja berwarna ungu. Dan di gugusan awan kuletakkan pikiranku. Kegembiraanku seperti susunan pematang, tempat kanak-kanak menerbangkan layang-layang. Orang-orang bicara tentang resolusi ekonomi, yang lain menjadi para pecandu televisi. Tetapi semalam, ku istirahatkan kata-kataku persis ketika kau sedang nyenyak tertidur. Bagaimana aku bisa menulis puisi bila aku tak mencintai hidup ini? Kertas-kertasku kuumpamakan tanjung dan hutan, dan bahasa adalah gelegar ombak dan riuh hujan. Traktat politik acapkali jadi letih tentang bagaimana kebahagiaan bisa diraih. Setiap hari kita kehilangan akal karena berita yang telah membunuh anak-anak bahasa. Kita ditipu oleh para analisis dan para selebriti yang menyamar sebagai para dai. Di kanal-kanal yang lain, para agen finansial seenaknya saja merekayasa usia kita. Hari ini, sayang, dunia ternyata pentas-pentas sandiwara kaum korporat. Dan para pemilik senjata dan para politisi sama lucunya dengan lidah-lidah kaum akademisi. 2015 Sulaiman Jaya. Jika kau bertanya mengenai puisiku, maka akan kujawab. Puisiku tumbuh menjadi tubuh, bersama serat luka yang dimakan saat kita di meja kayu. Puisiku berkeliaran dalam tubuh, memompa darah hingga keluar saat kita menanamnya dengan alat yang diberi nama hati. Dan puisiku hanyalah sekumpulan kata yang terberi sakit kelamnya dunia hari ini. Ali Akbar, 2020. Maghrib mengaji. Mega-mega sudah tak malu lagi mengenalkan dirinya pada malam. Anak-anak berlarian ke pengajian, mencari cakrawala arti kehidupan yang dalam. Suara jangkrik mulai mengerik, riuh suasana pada malam itu. Bertanda alif dan ba yang menggelitik
Aku mulai belajar dari situ. Lembar demi lembar Iqra ku baca hingga kusimpan dalam dada. Bacaan-bacaan syarat makna, hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dari segala macam bahaya. Janji itu diucapkan langsung olehnya, Tuhan yang Maha Esa, yang menyutradarainya. Kita hanya peran yang sewaktu-waktu bisa diganti oleh embrio baru yang akan lahir di muka bumi. Hana nguni, hana mangke, tan hana nguni, tan hana mangke. Ada makhluk dahulu, ada makhluk sekarang. Badru Salam, Bandung 2019. Nietzsche di Sils Maria. Dengan sabar, ia tampung malam yang muram pada lembar-lembar catatan harian. Saat itu entah pukul berapa, di Sils Maria dan dingin cuaca. Aku Zarathustra, tulisnya dengan gundah. Lebih ringan daripada kapas yang diterbangkan udara dan kekal seperti senja yang telah tak ada. Tetapi ketika ia memandang lewat jendela, ia tahu bintang-bintang yang bertebaran tetaplah pendar-pendar malam yang jauh dan tak tersentuh. Segaib waktu. Serang 2012, Sulaiman Jaya. Kita seperti kata. Kita selalu kesulitan untuk mengemukakan kata yang tepat saat ingin berbicara. Dan karenanya puisi ada. Kita juga seringkali ingin berdamai dengan keindahan. Dan karenanya kita ingin menyimak nada dalam bahasa. Kita sesekali ingin akrab dengan burung-burung yang berlesatan ketika merasa bosan dan kesepian di dalam rumah. Memandangi langit selepas hujan, seakan kita ingin tinggal di sana. Sesungguhnya, kita selalu ingin menggambar dunia. Dengan kata-kata yang ada di dalam diri kita, kau menulis dan membaca apa yang juga kutulis dan kubaca. Dengan dan dari kata-kata yang sama, meski menghasilkan gambar dan dunia yang berbeda-beda, dan karena keindahannya pun ada. Engkau menulis dan bicara tentang cinta dan kesepian. Aku pun demikian. Kita tinggal di rumah yang sama, dengan pintu-pintu dan jendela-jendela lembab dan lengang, namun usia kita tak pernah sama ketika memahaminya. 2005, Sulaiman Jaya. Negeri, haha, hihi, Gusmus. Bukan karena banyaknya grup lawak, maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawaklah yang hanya mengganggu, dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu, dan para pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer kepengecutan dengan lagak yang memuakkan. Penegak keadilan jalannya miring, penuntut keadilan kepalanya pusing, hakim main mata dengan maling, wakil rakyat baunya pesing. Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal petata petiti untuk mengelabui mereka yang tertindih. Petata petiti. Anjing menggonggong kapilah berlalu, sambil menggonggong kalian terus berlalu. Ada udang di balik batu, otaknya udang, kepalanya batu. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, sekali untung 2 pulau terbeli.
Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kalian mati meninggalkan hutang. Aduh, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik yuk hujan-hujanan caci maki. Gusmus. Karang Antu. Di kanal ini sejumlah arkeolog menemukan sosok Nandi dengan sepasang mata penuh lumpur merindu permaisuri. Raja-raja Sunda dan para sultan menyebutmu Surosowa, negeri muasal para empu, ksatria, punggawa, dan para pangeran. Para pedagang dari Malaka berdagang kapur. Para khan sibuk di timbangan dan lalu lalang banda. Seakan tak hirau sengatan panas zuhur. Beberapa meter dari arah masjid dan puri, para pandai mengukir golok, pedang, kelewang, busur, dan keris yang ternyata tak sepadan dengan meriam dan senapan di medan perang. Kini hanya kucium aroma menyengat tubuh dan keringat para nelayan selepas hujan. Tak ada lagi armada Tiongkok atau Persia yang datang kepadamu dengan sumringah dan bangga selain sampah dan warna kumuh kali dan comberan. Sulaiman Jaya 2013. Jendela, ada sebuah pintu yang terbuat dari udara. Daun-daun dan gerimis adalah kesepian yang teramat kagum pada lampu. Kau tahu, tahun-tahun telah mencipta batu ketika hujan baru saja beranjak dari gugusan rambutmu. Di sebentang pematang, di siang yang reda yang menyimpan jejak kaki ibuku, ada lagu perkutut dan masa lalu yang jadi sajakku. Di dinding rumah, ketika kau sedang sibuk belajar membaca, ada barisan figura dan almanak menafsir bisu pada angka 27. Ketika aku berdoa dengan kata-kata yang paling lemah, sadarlah aku yang paling rimbun ketimbang tahun-tahun adalah sepasukan maut yang menjelma embun, menjelma waktu, dan sebaris rindu. 2014 Sulaiman Jaya. 102,8 Serangga FM. Wah. Seru ya? Kayak kalau kita nonstop gitu, sejam atau 30 menit, seru aja gitu. Tadi saya agak sakit kepala sebetulnya. Terus sekarang udah ngemplong gitu kan. Karena fokus ke puisi-puisi yang dibacakan tadi gitu ya. Jadi obat sedahsyat ya? itu Jadi ternyata. obat. Iya. Dulu saya pikir cuma main band doang, ternyata sekarang denger puisi juga seperti itu gitu kan. Seberapa healing puisi buat teman-teman, buat Abai misalkan, buat Badrus Alam juga. Healing, ngobat lah gitu. Iya, kalau saya menjadi itu meditasi lah bahasanya. Meditasi. Iya. Yeah. Baca puisi akan dapat kata baru, ya nulis lagi. Penting memang, apalagi saya ya kan yang jurusannya bahasa Indonesia memang jadi kebutuhan wajib untuk membaca karya sastra terutama puisi seperti itu. Lahap tiap hari gitu Iya. ya. Ya, sehari nggak ada puisi gitu ya. Nggak mungkin ya gitu ya. Agak kalau Badru? Iya, selain daripada musik gitu sebagai tadi obat, puisi juga menjadi salah satu bentuk karya sastra yang memang siapapun silahkan baca, boleh baca. Ada hal-hal baru di sana, ada hal-hal yang menarik, yang bisa digali jauh lebih dalam lagi. Gitu ya. Iya. Saya agak kalau mau nanya ke Kang Sujaya yang ini, Ya. tapi saya ingin nanya sebetulnya gitu loh. Kang, wah udah pakai kacamata gitu. Siap. Coba di zoom dulu. Oke, ini Al Pacino di Serang ini. Apa Cino KW berapa gitu? Iya. Kang, gitu. seberapa ini puisi buat Akang? Kalau saya sih sebenarnya nggak mau nanya itu ya, karena rasa-rasanya saya tahu, tapi harus dijawab oleh Akang.
tentu ini jawaban dari praktisi ya. Ya, ya. Teman-teman juga tadi praktisi. Abai juga nulis puisi, Badru juga tadi menulis puisi yang baru dibacakan sebelum membacakan puisi karya saya. Saya itu dulu waktu kuliah kekurangan dana, Kang Martin, untuk mencari dalam tanda petik ke tindakan-tindakan yang membuat saya bahagia. Kalau teman-teman saya yang kebetulan orang tua mereka kaya gitu ya, berkecukupan, dia memberi uang jajan kepada teman-teman saya juga lebih. Mereka misalnya bisa mencari hiburan di pusat-pusat hiburan. Sementara saya hanya bisa baca buku. Dan salah satu upaya saya untuk menghibur diri saya adalah mengekspresikan apa yang saya anggap indah, yaitu dengan cara membuat puisi. Jadi menulis puisi bagi saya adalah dua hal. Yang kedua sebagai wujud bagi saya untuk melatih kreativitas penciptaan karya sastra itu sendiri. Yang kedua sebenarnya upaya untuk mendapatkan penghiburan juga. Karena penghiburan dan upaya untuk mencari rasa bahagia, kegembiraan dengan bermain dalam bahasa inilah yang kemudian bisa saya lakukan dengan keadaan yang ada pada diri saya, yang saya lakukan dengan keberadaan saya yang memang tidak memiliki hal lain saat itu selain gitu. itu pada saat itu. Oke. Jadi gimana cara menyikapi ya? Ada orang yang kekurangan itu kemudian menjadi dalam artian bermasalah di rumah gitu ya. Tapi Kang Suja menyiasati ini dengan berselancar di atasnya gitu ya. Bahkan jadi karya kan gitu. Iya. Kang, kalau kondisi dulu tidak seperti itu, bakal jadi Kang Suja yang kayak sekarang nggak sih? Enggak, andai saya tidak memproyeksikan dalam istilah psikologi ya, memproyeksikan kesepian saya dan kekurangan saya, keterbatasan saya dari sisi materi dengan menulis. Mungkin bisa jadi saya akan jadi orang gila mungkin, Kak Martin. bisa. Kirain saya bakal jadi Don Juan gitu ya. Nah, jadi orang gila gimana? Orang gila itu misalnya depresi lah kan. Depresi. Misalnya salah satu contoh gini, kalau dalam kajian psikologi Sigmund Freud ya, keinginan-keinginan kita yang terhambat tuh biasanya mewujudnya dalam hal lain misalnya. Contohnya dalam hal amarah, kekecewaan, dan lain sebagainya. Tensi naik gitu. Iya, tensi naik. Nah, upaya untuk ke hal-hal seperti itu tidak menjadi destruktif bagi saya ya adalah seni. Seni kemudian menjadi solusi bagaimana sesuatu yang bisa jadi itu awalnya destruktif kemudian menjadi indah, justru menjadi bermanfaat, dan malah kemudian juga bisa menjadi medium atau instrumen untuk penyembuhan bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri aja dulu. Iya, sebelum itu kemudian juga orang lain merasakan kok ketika baca puisi Goethe, ketika saya baca puisi Lorca, kok saya merasa senang ya gitu ya. Ada apa gitu? Mungkin itu yang disebut sebagai aspek healing tadi yang disebutkan Kang Martin. Oke, mantap nih rupanya. Kang, kita ingin nanya dulu. Kan ini tadi basic teman-teman ini kan teater ya, teater gitu kan. Tadi saya ingin tanya tentang gambaran kegiatan di satu-satu dulu deh. Di Kang Abai sendiri itu aktivitas rutinnya di di internal itu seperti apa? Ya kan, aku selaku ketua umum ya kan. Ya kan? Dan KVD juga baru mengganti pengurus ya kan, dan aku terpilih menjadi ketua umum ya kan. Dalam waktu dekat ini teater KVD akan mengadakan yang namanya resital. Apa itu? Resital itu ujian karya untuk anak-anak yang baru masuk, untuk mahasiswa baru yang masuk teater KVD. Disuruh gimana tuh? Jadi mereka itu disuruh membuat satu garapan, membuat teater
membuat pertunjukan teater ya kan, dan itu ada apa namanya, ada tahap-tahapnya sebelum melakukan pertunjukan, ada workshop, Oke. latihan-latihan, hingga proses latihan dan pertunjukannya. Dan setelah pertunjukan ada yang namanya ujian karya atau pertanggungjawaban karya. Kenapa karakter kalian seperti ini? Kalian itu observasinya apa? Misalnya apa namanya, ada peran ya kan, perannya adalah seorang cablay ya kan. Yeah. Kalian observasinya kemana misalnya, ke tempat apa? Yeah. Kalau misalnya diserang ke Pandean kah, kemana kah, dan lain-lainnya kan. Aduh gimana ini? Ada yang menyimpan itu di lirik lagu. Enggak, kenapa pilihan contohnya kepandean? Nah Saya nggak tahu itu tuh. kan. Kenapa enggak alun-alun gitu? Saya mau ke situ kan, Iya. gitu kan. Cuman lagi saya ulik dulu. Gitu. Lanjut. Terus, Iya seperti itu ya kan. Menarik kalau apa namanya berbicara tentang garapan teater ya, terutama untuk menjadi seorang aktor itu menarik sekali menurut saya. Karena aktor itu harus cerdik kalau menurut Stanislavski, supaya aktor itu tidak menjadi robot atau tidak dicetak. Oke. Aktor itu harus eksplorasi, harus pintar, harus mencari gitu aktor itu. Karena namanya juga acting ya. Acting iya. Berpura-pura menjadi. Nah, menjadi. Kan? Ya. Oke. Nah itu kan tadi diuji satu-satu lah begitu Iya. ya. Maksudnya dalam bentuk naskah kah atau apa? Atau Iya kan ada ujian karya itu, jadi nanti kita ngundang kritikus ya kan, terutama kritikus teater ya kan. Dia akan melihat apa namanya proses atau penampilan si aktor tersebut. ya. Kan pasti beda-beda observasinya setiap aktor itu ya kan. Betul. Kok bisa satu satu tokoh apa namanya karakternya berbeda seperti itu? Pastikan apa namanya observasinya juga berbeda. Mungkin yang aktor ini nyarinya kepandean, yang aktor satu lagi nyarinya di alun-alun. Nah, itu jadi pertanggungjawabannya kan. Emang bener di alun-alun seperti ini? Bener Kang, bla 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 bla. Ayo kita seperti kesana. itu. Nah, iya, ada bukti fotonya kok. Kita nanya-nanya gitu. Oke. Dulu waktu diuji lagi yang pertama masuk itu Kalau aku jadi gelandangan dulu. gelandangan. Aku itu dulu nggak ngerokok, tapi tokohnya ngerokok. Gitu. Dan akhirnya sekarang ngerokok sampai sekarang. Sebentar, gelandangan. Berarti dulu observasinya Pakai pakaian ya bolong-bolong, tidur apa namanya di ubin, di lantai. itu Dilakukan. termasuk menggelandang ke kiri ke kanan gitu ya. Waktu itu. Nggak sempat, cuman ngeliat apa namanya beberapa gelandangan. Oh kayak gini bentuk tubuh gelandangan. Cara jalan gelandangan seperti ini gitu. Iya. Seperti itu, dan juga membaca pola pikirnya sih. Itu efektif pada saat kemudian memerankan aktor Efektif ya? seperti itu. Sangat efektif. Memang itu menjadi salah satu metode. Ya. Observasi itu jadi salah satu. Ya kan ada beberapa bintang film aktor ya maksud saya yang memang namanya sudah besar, dia dapat peran Edge misalkan, Tom Hanks misalkan salah satunya, ya dia sampai survei ke tempat-tempat yang memang bagaimana penderita, apa yang dia alamin. Ada juga yang memang dia sengaja bergaul di situ untuk menangkap, seperti itu mungkin ya salah satunya. Benar. Nah setelah kemudian ada ujian, kemudian ada opsi obrolan sesantai ini. Kemarin kita sudah melaksanakan, dan itu jadi acara 3 bulan sekali. Opsi itu obrolan sesantai ini. Jadi kalau kemarin sih temanya proyeksi kesenian teater di Banten seperti itu. Nanti insya Allah kita akan mengundang dramawan atau teater dari luar Banten, seperti itu. Proyeksinya apa yang ditangkap, ingin yang disampaikan? Kalau kemarin sih mengenai ini sih infrastruktur kemarin. Anak-anak ingin wadah kemarin, anak-anak. Maksudnya wadah itu tempat. Kan kalian juga teater KPID wadah kan salah satu. Karena kan itu kan temanya umum ya kan. Kami mengajak para anak-anak sekolah, ekskul teater, komunitas teater independen ya kan, ternyata yang diresahkan adalah tidak ada yang namanya wadah di Banten ini. Contohnya gedung pertunjukan. Yang representatif gitu ya. Iya. Karena beberapa kali ada sempat pementasan teater kalau tidak salah, yang nonton banyak, tempatnya kurang. Akhirnya ada yang pingsan-pingsan kan gitu ya. Iya. Seperti itu. Banten belum punya ya. Kalau kemarin sih dibicarakan. Padahal kita juga inginnya Banten itu mempunyai ekosistem teater yang baik gitu tuh. Jadi satu sama lain saling sinergitas antara dinas terkait ya kan, akademisi selaku yang punya ilmu atau teorinya ya kan, dan juga praktisi atau orang lapangan yang bergerak seperti itu. Kemarin termasuk masyarakat umum punya pilihan ketika
gua nonton bioskop atau nonton teater kan Nah, gitu ya. Karena iya. mungkin agak berimbang, jadi bisa aja yang tadinya mau ke bioskop misalkan melipir lah gitu Nah, kan. Karena ada bebek lagi nonton teater misalkan. Bisa aja kan. Bisa. Oke, oke. Seperti itu. Tadi yang kalau lagi mau ada kegiatan nasional itu siapa? Teater Cafe Day. Itu salah satunya ya. Kapan itu? Tahun 2022. 2022, masih cukup panjang waktunya. Seharusnya tahun ini, tapi karena kemarin pandemi ya. terbatasi kan gerak kita. Jadi ya Oke. udahlah, diundur aja seperti itu. Kegiatan globalnya di acara tadi apa? Di 2002 itu apa? Seperti apa? Pesta Masio Festival ya pastinya ya kan. Kami akan menyeleksi beberapa perguruan tinggi ya kan, dan kami akan mengumpulkan 15 perguruan tinggi yang lolos seleksi dan akan menampilkan Dalam bidang apa dulu? teater. Oh, teaternya. Iya, UKM terutama. UKM-nya ya. UKM ya. Menampilkan teater di Banten. Yang mewakili Daerah. Bisa ya. jadi seperti itu. Oke. Dan ke berapa ini? Ke-10. Ke-10 ya. Acara ini 2 tahun sekali sih. 2 tahun sekali ya. Dan Teater Cafe Day menjadi tuan rumah sebenarnya. Wah. Nggak pengen gitu jadi tuan rumah, pengennya jadi peserta terus. Tapi itu kan istilahnya itu Kang. Jadi tangan-tangan dan Kehormatan lah ya. sekaligus Nah. peluang lah ya. Iya, yang tadi itu. Seperti itu. Dan rencananya seperti apa tuh? Rencananya Planning kan pasti sudah ada lah. pasti sudah ada. Nah. Kami sudah membuat proposal dan juga lagi membuat konsep sih. Insya Allah tema yang akan kita tawarkan yaitu hyperreality. Seperti itu ya kan. Itu menjadi tawaran untuk teman-teman lain yang akan membaca hyperreality seperti itu. Kalau kemarin di Medan temanya adalah teater multikultural. Multikultural. Iya, seperti itu. Kultural. Iya. Kita kemarin ke Medan dan alhamdulillah kita membawa 1 piala yaitu aktor terbaik. Hendra Setiawan yang kemarin di sini. Iya. Hendra Setiawan dia, aktor Oke. terbaik dia. Gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi teman-teman pengen ke Banten gitu karena apa ya, kata mereka Banten itu punya debus. Ya kan? Nah, ini berat loh. Berarti kan teman-teman apakah harus menjawab itu lewat nanti yang akan ditampilkan atau bagaimana tuh? Ya mungkin Ekspektasi dari luar kan gitu. Banten punya debus, punya ini. Mungkin sih pertama di pas mereka nyampe ke bandara atau nanti kita sambut dengan tarian-tarian lokal di Banten dan nanti kita akan kerjasama mungkin ya kan untuk menyambut kontingen-kontingen itu ya, salah satunya mungkin nanti ada debusnya, ada apanya seperti itu. Dan memang acara Pesta Masio juga ada yang namanya jalan-jalan setelah pertunjukan seperti itu. Mungkin nanti kita jalan-jalannya ke tempat yang bersejarah. Oke. Mungkin seperti itu. Wah, mantap sekali. Gak kebayang ya Kang, ini menarik ya Kang. Sangat perhelatan. sangat menarik. Iya. Dan itu harus kita dukung. Siap. Kalau Nanti mungkin Serang Gawe FM juga bisa ikut Wih, boleh. bantu. ya, Keren tuh. harus dipublish kan? Minimal dalam untuk mensiarkannya gitu Kang. Ya, itu Ya, mah seperti itu. pasti kita welcome lah. Justru Iya. saya tanya itu karena mumpung masih jauh, yuk kita prepare dari sekarang karena ini membawa nama Banten juga pada akhirnya kan Iya, gitu. betul. Oke, sip. Sekarang saya sebelum ke Badru, ini Aisyah udah angkat tangan. Kita sapa lah dulu ya. Oke, kita sapa dulu nih. Udah rame banget. Ada Sofia Nida, Sofiani dan ada Fahri, oke. ada Sunartamul, Kang Sunarta Multatuli. Ya. penonton setia. Ya. Sama ini ya. Samara. Iya. Ada Iya Wisnu, Oke. ada Danita, ada podcast Rumah Inspiratif, katanya mantap. Iya, terima kasih. Ada Oscar, Hmm? kata Kak Oscar katanya sukses selalu Sergam. Ya, terima kasih. Sukses juga buat teman-teman yang jadi tamu malam hari ini. Ada Mary. Mary? Iya, Mary. Ya. Ada Durkala Pati. Oke. Ada Rizky Primasena. Katanya, hey everybody. Hai. Hai Ya. juga. Hai Ini juga. yang kemarin Yang kemarin tampil. Yang Oh, Sergam Rock. Sergang Rock, Let's Iya, Fly Together. iya. Selamat malam teman-teman Fly Together dari Tangerang ini. Lanjut. Dan masih banyak lagi. Oke, sip. Nah, kita lanjut ya Kang. Ke Kang Badru, Kang Badru dari Teternal Banten. Banten. Kalau di Teternal kegiatannya relatif seperti apa? Kalau di
teater nol kan sebetulnya eskul tadi. Ya. Dia bergerak di sekolah, di wilayah pendidikan. Jadi kegiatan yang rutin, yang sekarang juga sedang disiapkan oleh guru, ya Pak Roni, sebagai sutradara, itu program FLS 2N yang setiap tahun ada. Oh, ada bidang teater juga ya? Ada. Ada ya? Monolog, Monolog. tari, cipta puisi. Oke. Iya. Baca puisi. Iya, Lagi baca dipersiapkan puisi. itu. Persiapan, sudah menjalani latihan. Sebagai alumnus kan Sebagai istilahnya alumnus, ya. iya. Itu kan biasanya kalau anak-anak sekolah usia-usia gitu kan pengennya udah gampang ngeband aja lah gitu kan. Iya. Famous kan. Wah, gitu kan. Terus apa gitu ya. Nah, ini minat ke teater ini gimana? Lumayan bagus atau agak dari 1.000 siswa misalkan ternyata Iya. yang daftar cuma 5 orang seperti itu atau gimana? Nah, ternyata eskul teater di SMA N1 Jawilan itu adalah salah satu eskul yang paling diminati malah. Favorit. Banyak sekali anggota-anggota baru yang ingin daftar, itu sampai 30 orang, 40 orang. Ya. Banyak peminatnya. Banyak lah. Alhamdulillah. Iya, makin kesini tuh. Oke. Lihat adik-adik kelas. Dan itu tiap tahun signifikan lah ya, terus Tiap tahun meningkat. Tiap terus tahun meningkat. Iya. Pentas terakhir kapan? Sebelum pandemi ini. Wow, Ingat nggak? pentas terakhir Ingat nggak? udah lama juga sih ya. Mhm. Mungkin pentas terakhir tuh 2000 berapa? 2000-an sekian lah ya. Iya. Jadi kapan-kapan kalau terlalu lama nggak pentas nanti karatan juga kan. Iya, Gitu. sebetulnya kangen juga sih. Iya, siapa tahu bisa berkolaborasi nanti di sini dengan kondisi yang sederhana Iya, betul. kita maksimalkan juga teman-teman dari KVID ya. Siapa tahu lah kita mulai seperti itu kan. Kendala yang paling ini di apa memperkenalkan atau memvirusi teman-teman secara positif ya Iya. di kalangan anak sekolah atau SMA ini apa kendala yang paling yang paling sulit mungkin ya, itu memperkenalkan teater. Teater itu apa sih gitu. nah gimana tuh? Jadi paling kita sebagai ya pemain atau penggiat teater di sekolah itu memang kita mengikuti proses selama ya beberapa naskah, beberapa perlombaan kita ikut, dan pada akhirnya mendapatkan manfaat juga gitu Pak, di diri masing-masing. Karena memang dengan saya mengenal teater, jadi saya senang baca. Jadi saya senang mengamati siapapun orang gitu yang ada di lingkungan. Oke. Gitu ya kurang lebih. Iya. Apa buat kayak gue kan awam ya gitu di bidang teater gitu. Biasanya yang dikasih teknik atau teori-teorinya tuh di awal itu apa aja sih? Di awal meliputi apa aja? Paling hanya untuk unsur-unsur teater. Ya, misalkan Ya, apa? seperti naskah. Naskah, membaca naskah gitu. Atau gimana? Ya, memberi naskah, kemudian ada reading, ada dialog di sana. Nah kan biasa pernah lihat tuh orang yang suka latihan-latihan apa A, I, U, E, O. Nah, gitu. Nah maksud saya itu yang apa aja tuh yang biasa dikasih? Itu sebagai apa ya, stretching mungkin kalau di olahraga ya, pemanasan vokal. Biar apa tuh? Itu supaya ketika membaca naskah tidak kejelimet gitu atau Kepleset gitu ya. Iya, kepleset. Iya. Jadi artikulasinya jelas sampai ke telinga penonton sudut yang paling belakang gitu. Ketika kita sering berlatih vokal itu, memang sangat manfaat bagi kehidupan teater itu. Termasuk kayak ada apa latihan fisiknya itu. Betul, latihan fisik. Emang harus staminanya harus Itu wajib Kang Bang. Karena ini saya berpendapat secara pribadi, tentu saya subjektif ya. Menurut saya seni yang paling konkret ya teater. Konkret dalam arti dia memang bermula dan bermuara pada tubuh. Maka itu teman-teman teater itu memang harus benar-benar sungguh-sungguh diolah tubuhnya. Maka tidak heran kalaupun latihannya seringkali Spartan.
mirip militer lah gitu. Nah, itu yang ingin saya tanya, kenapa harus seperti itu gitu kan? Karena misalnya bagaimana sih menghasilkan ekspresi yang mempesona gitu kan, memukau orang. Betul. Bagaimana gerak yang meyakinkan, bagaimana gerak orang marah, bagaimana gerak orang yang sedih, itu kan tubuh. Iya. Bagaimana suara yang lantang, bagaimana suara yang harismatik, bagaimana suara yang jelas seperti itu kan. Yang sedih gitu yang ya. sedih itu kan tubuh. Yeah. Jadi memang teater ini seni yang bagi saya berawal dan berakhir pada tubuh, Kang Martin. Berawal dan berakhir pada tubuh. Dia bagaimana aktor itu menjadi hebat itu kan karena memang tubuhnya sungguh-sungguh dilatih. Suaranya sungguh-sungguh dilatih, aktingnya sungguh-sungguh dilatih, ekspresinya sungguh-sungguh dilatih, geraknya sungguh-sungguh dilatih. Seperti itu kira-kira. Oke. Mau ditambahkan? Ada. Saya ingat pementasan terakhir saya di mana. Gimana? Pementasan terakhir di Bandung. Di Bandung. Di Gedung Kesenian Sunan Ambu. Dulu STSI Bandung, sekarang ISBI Bandung. Itu bawain naskah Surat Cinta Jumadil dan Tanah Leluhurnya. Naskah dari Paroni. Dan saya yang jadi aktor utama pada waktu itu. Nah, apa namanya yang dipersiapkan itu untuk bisa memerankan aktor tadi itu apa? Selain tadi observasi atau apa gitu? Banyak. Yang pertama memang harus kita menghafal dulu secara tekstual, secara teksting kita harus hafal dulu si naskah tersebut. Dari awal sampai akhir. Kemudian kita lakukan, kita dialogkan kepada lawan pemain kita. Kemudian di paling akhir ada penjiwaan. Dan itu memang sulit sekali sih. Bagi saya sulit sekali untuk sampai ke memang orang melihat wah bukan Badrul lagi, tapi sosok siapa, bapak atau kakek. Nah, itu berarti kalau sudah bukan Badrul lagi, bisa jadi ya sudah berhasil memerankan. Ya betul, ya, Martin. Kan? Bagaimana kalau tadi kata Abai, ketika kita harus memerankan seorang gelandangan aja butuh observasi yang sifatnya empiris. Karena saya bukan gelandangan contohnya. Betul. Saya harus tahu dong gelandangan itu kehidupannya bagaimana, apa yang mereka rasakan. Karena dengan itu saya akan berhasil melakukan penjiwaan gitu loh. Penghayatan dan menjadi gelandangan itu. Bukan lagi menjadi misalnya bos yang enak duduk di belakang meja kayak seperti itu, Kang Martin. Siap. Oke. Nanti di sesi terakhir mungkin saya akan mencoba men-challenge, Kang. Ya, acting tentu saja. Acting dua teman kita ini ya. Silakan dipikirkan, nggak usah panjang-panjang tapi itu jadi closing yang menarik nanti. Saya sih berharap ada beberapa watak yang diperankan sehingga kita menjadi tahu. Oh iya, kok dia jadi begini, kemudian tiba-tiba jadi begitu gitu. Bisa dipersiapkan ya? Boleh. Cita Sergau, nanti kita akan kembali lagi sambil mereka akan sambil ngopi mempersiapkan dulu. Nah, makanya jangan lupa untuk tetap tonton, dengar juga di 102,8 Serangga FM. Untuk yang belum follow @Serangga FM ya di Instagram, karena biar bisa ngelihat juga gimana mereka kita akan challenge di Samara Sastra Malam di Udara.